Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari? Siapa Azhari itu? Azhari itu akidahnya Asy'ari atau Maturidi, dan kita Asy'ari. Fiqhnya bermazhab, dan kita mazhab Syafi'i. Dan tasawufnya adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi tak semua pelajar-pelajar kita bila register di fakulti syariah itu selepas nama rubai, nama mesti sebutkan 4, nama ayah, nama kita, nama ayah, nama datuk, nama, kalau kat saya yang keempat ni Unyang. Maka saya sebutkan 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Jadi 4. Mazhab, nak pilih mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tapi ada kawan saya satu dari Jawa Timur, dia pilih mazhab Hanafi. Saya tanya, awak kenapa ambil mazhab Hanafi? Kita ni mazhab Syafi'i. Saya di pondok pesantren dah khatam mazhab Syafi'i, kata dia. Saya nak tahu pula apa Hanafi. Oh iya pula. Apa alasan awak lain pilih Hanafi? Saya tengok Hanafi kitabnya tipis-tipis. Ada dia sekarang, nama tak boleh sebut, dia ustaz juga. Kalau dia tonton ni pasti dia senyum-senyum. Nah, jadi bagi lelaki 4, bagi makan, bagi pakaian, bagi tempat tinggal rumah, bagi pendidikan. Pernahkah kita mengajar istri kita mengaji? Hanya di sini ha. Alhamdulillahi, ra-nya tafkhim, Rabbil alamin. Ustaz Abdul Somad ni jangan hanya pandai bercakap saja. Ustaz pernah ke mengajar istri Ustaz mengaji? Saya kalau dia jadi makmum selalu ayat salah, karena dia hafal Quran. Jadi selalu kalau sembahyang saya cepat-cepat pergi ke masjid supaya saya tak jadi imam. Selalu ayat yang biasa pun hilang sebab kita rasa dia hafal, jangan salah, dia betul salah rupanya. Jadi kalau boleh nanti sebelum menikah, kalau adik-adik yang muda-muda hafazannya 5 juz, cari yang 4 juz yang di bawah kita sikit supaya kita percaya diri jadi imam. Ini pengalaman saya lah. Untuk yang ini sebelum di-upload tolong edit supaya dia tak tonton. Kalau tidak nanti dia tahu patut ayat ni kau selalu salah, kata dia. Nah, kita mengajar ini kalau tak mampu. Saya bukan ustaz, saya bukan cikgu macam saya nak ajar isteri saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, itulah sebab kenapa perempuan boleh ke masjid. Salah satu alasannya kenapa perempuan boleh ke masjid, sebab lelaki tak pandai mengajar isteri, maka dia bawa isteri ke masjid supaya belajar agama. Alhamdulillah, ini saya dapat maklumat banyak perempuan yang datang solat subuh. Perempuan lebih baik sembahyang dalam rumah, lebih baik sembahyang dalam bilik, lebih baik sembahyang dalam tempat yang sempit. Betul. Tapi ada hadis satu lagi. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini banyak ikhtilaf sebab kita tidak memakai sunnah, mari kita kembali kepada sunnah. Dalam sunnah tak ada ikhtilaf. Ini ikhtilaf dalam sunnah. Sunnah pun ada ikhtilaf. Satu hadis mengatakan solat perempuan lebih baik dalam bilik, dalam rumah. Satu hadis mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Ini ikhtilaf. Maka ulama menulis kitab, judul tajuknya Mukhtaliful Hadis, Ikhtilaful Hadis. Hadis itu pun ada bercanggah. Apakah hadis salah? Hadis tak salah. Ulama menjelaskan makna perempuan lebih baik solat dalam rumah, lebih baik solat dalam bilik. Maknanya kalau terjadi fitnah di Palestina sekarang, Allah menolong Palestina insyaallah. Di Palestina sekarang perempuan tak boleh solat ke masjid, sebab kalau dia solat ke masjid dia akan diganggu oleh tentera Israel laknatullah alaih. Tak boleh. Tapi di Brunei Darussalam, salam, aman, damai, maka perempuan boleh ke masjid. Ada di luar sana tentera
Tak ada. Maka perempuan ke masjid elok. Itu maka bila kita tegak menghadap ke kiblat di Raudah, sebelah kiri itu ada 3 pintu. Babul Baqi sebab dia mengarah ke Baqi. Babu Jibril sebab malaikat Jibril selalunya masuk dari pintu itu. Babun Nisa, ada pintu perempuan. Babun Nisa itu bukan pintu yang baru. Babun Nisa dah ada semasa zaman dulu. Pada masa Umar bin Khattab, lelaki yang masuk dari Babun Nisa dia kena sebat. Sebab dia ikhtilat, tak boleh masuk. Saya setiap masuk, nak masuk Raudah, masuk dari Babun Nisa. Kalau zaman Umar dah kena sebat kita ni, masuk dari pintu ini. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tak ada? Tak mungkin. Maknanya memang ada pintu Babun Nisa. Perempuan zaman Nabi bila dia keluar dari masjid menutup dirinya bimurutihinna, sampai kami tak mengenal siapa dia. Dia memang perempuan tapi kami tak kenal nama dia siapa. Sebab apa? Menutup dirinya. Itu maka perempuan kita bawa ke masjid tapi menutup diri, menutup aurat supaya tidak menjadi fitnah. Elok masjid kita ni, perempuannya jauh. Bila jamaah tak banyak, perempuan di mana safnya? Di belakang. Sama. Sebab di beberapa masjid saya tengok saf lelaki, kemudian perempuan di belakang, dan satir hijabnya tak tinggi. Yang elok tu tak nampak. Kalaupun nampak juga hijabnya tinggi ke atas. Ini ada hijab tu yang rendah saja. Sehingga yang belakang ni, makmum di belakang yang muda-muda belia ni, lain bunyi aminnya. Sebab ada anak gadis juga di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Rosak. Maka sop lelaki yang paling elok sop yang di depan. Sop perempuan yang paling elok sop yang di belakang. Kenapa begitu? Sebab sop yang lelaki paling elok di hadapan, sebab dia sop yang paling jauh dari perempuan. Sop perempuan yang paling elok di belakang sebab apa? Sebab dia sop yang paling jauh daripada lelaki. Begitu Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian suami sudah, sekarang istri. Istri yang elok itu 4. Tunggu, salah saya. Bukan istri yang elok itu 4. Istri yang elok itu sifatnya 4. Tolong jangan dipotong. Saya takut ini video dipotong, diupload di TikTok, nanti semua attack saya. Sifatnya 4. Yang pertama, idza ra'aitaha sarratka. Kalau engkau tengok dia, hati engkau senang. Maka berusahalah perempuan menyenangkan hati suami. Perempuan berpakaian bersolek untuk suami di rumah. Sekarang perempuan bersolek untuk suami orang. Bila dia nak pergi walimah, nak pergi kenduri, nak pergi macam bidadari turun dari surga. Tapi di rumah suami pun membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal dalam hadis idza ra'aitaha sarratka, kalau engkau tengok dia menyenangkan hatimu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya senang betul menengok dia. Siapa? Istri kawan saya. Nauzubillah. Dosa di antara dosa paling besar, antuzani engkau nauzubillah melakukan perbuatan maksiat kepada istri sahabatmu, jiranmu, nauzubillah. Maka kita jaga ini dengan sebaiknya, karena ini ajaran Islam. Alhamu al-maut, kata Nabi. Ipar itu adalah kematian. Kenapa ipar itu kematian? Sebab nauzubillah, kalau dengan orang lain boleh kita nikahi, tapi kalau ipar, putuslah persaudaraan kita. Maka kata Nabi, alhamu al-maut. Ini tentang bagaimana perempuan bersolek. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Biasa-biasa saja. Perempuan cantik bukan kerana lipstiknya, bukan karena make upnya,
tapi kerana cahaya tahajud malamnya, kerana wuduknya. Awak ni nampaknya cantik lah, pakai make up apa? Saya ni tak ada guna make up, saya ni pakai wuduk. Oh, Masya Allah. Jadi awak sangka semua ni tayamum kami ni? Semua kena wuduk. Nah, idza ra'aitaha sarratka, kalau engkau tengok senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atska, kalau engkau perintahkan dia taat, patuh dan taat. Tapi ini masalah yang kedua ini. Beberapa perempuan komplain ke saya, Ustaz Abdul Somad, betulkah lelaki perempuan itu mesti taat kepada suami? Kata saya, ya, sebab Nabi mengatakan idza amartaha ata'atka. Tapi dia perintahkan saya begini, Ustaz, saya suami kamu, kamu istri saya, maka surga kamu di bawah tapak kaki saya, maka semua surat tanah dan surat kereta guna nama saya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi dalam Islam, kalau dah menikah, bukan maknanya harta istri punya suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau istri melahirkan anak, suami dapat 1/4. Apa maknanya? Kalau menikah, suami punya harta, istri pun punya harta. Bukan harta suami, harta istri menjadi punya suami. Apa beza duit suami dengan duit istri? Sama-sama bekerja, sama-sama di office. Apa beza gaji suami dengan istri? Bezanya, di dalam duit suami ada hak istri namanya nafkah. Tapi di dalam gaji istri tak ada hak suami. Saya tahu perempuan yang di sana tersenyum. Di dalam gaji suami ada hak istri namanya nafkah. Tapi di dalam gaji istri, kalau dia dapat 10.000, 20.000, maka itu bulat, tidak kurang sama sekali. Maka istri boleh berzakat kepada suami. Tapi suami tak boleh berzakat kepada istri. Tak boleh suami berkata, istriku, ini 1.000 ringgit belanja kita dan zakat saya sekali. Tak boleh. Tapi seorang istri berkata, wahai suamiku, aku tengok engkau ni masuk dalam asnaf fakir miskin. Aku bagi zakat kepada engkau. Boleh. Sebab apa? Sebab suami wajib memberi nafkah, sedangkan istri tak wajib memberi nafkah. Tidak wajib memberi nafkah, maka orang yang tidak boleh kita bagi zakat itu adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, tak boleh berzakat ke istri, tak boleh berzakat ke ayah, tak boleh berzakat ke ibu. Sebab ayah ibu kalau susah, dia wajib kita nafkahi. Begitulah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Idza ghibta anha, yang ketiga, kalau engkau pergi meninggalkan dia, pergi musafir, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu, dijaganya anakmu, dijaganya harga dirinya, dia tidak berkhianat. Kalau dapat perempuan macam ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak usah punya banyak-banyak, punya yang 3 saja cukup. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang menolong iman kita. Sebab kita ni tak boleh bersendirian. Mudah-mudahan yang belum ada istri disegerakan Allah dapat jodoh, insyaallah. Amin. Amin. Saya tengok yang sebut amin yang sudah beristri. Maksud yang sudah beristri sebut amin itu maksudnya untuk anak-anak kita. Ini saya bagi tahu sebab nanti bila balik istri bertanya, tadi saya tengok di kamera Ustaz Somad tu awak sebut amin. Kenapa amin? Untuk anak kita. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya. Nah,
Kata Nabi SAW, kalau sudah punya ini yang tiga, hati bersyukur, lisan berzikir, istri solehah, kitalah pemilik dunia beserta isinya. Yang keempat, dia senang ditengok, dipandang, taat patuh pada perintah suami, dan dia pula menjaga harta dan anak kita kalau kita pergi, lalu kemudian selalu mengingatkan kita, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya ni Ustaz Abdul Somad, bila pergi ke mana-mana dia selalu video call, dia selalu tanya, awak sedang di mana, pergi ke mana, kain yang saya bagi ada dipakai atau tidak, baju pergi, sembahyang subuh di mana. Kalau dapat istri macam itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Nanti bila tuan balik ke rumah, sampaikan kepada dia, engkau adalah bidadari surgaku. Kata dia, mana mungkin saya bidadari, saya gemuk. Engkau bidadari yang diturunkan Allah dekat restoran. Perempuan itu selalu mengingat kata-kata yang kita ucapkan. Maka pilihlah kata yang berkesan. Kalau katanya biasa-biasa saja, dia tak ingat. Maka cuba tengok Nabi Muhammad SAW. Nabi, dia tidak kata panggil ya zaujati, itu saya zaujati biasa. Nabi tak panggil ya Aisyah, itu biasa. Tapi Nabi pilih kata yang luar biasa, ya Humaira. Kenapa dia pilih ya Humaira? Wahai engkau yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merahan. Oh, bolehkah saya panggil istri saya ya Humaira, Ustaz? Boleh. Balik dari sini panggil ya Humaira, mana teh tarik? Tapi dia tak putih tak Ustaz, tak apa-apa, menyenangkan hati orang. Idkhalus surur, menyenangkan hati adalah pahala. Jangan terlampau jujur, ya Hajar Aswad. Menyenangkan hati. Boleh bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai berkelahi. Si A dengan si B berkelahi. Dia datang ke rumah saya, Ustaz Somad, tadi saya tengok si A datang ke rumah Ustaz. Iya, ada dia menceritakan tentang aib-aib saya. Satu aib pun tak ada. Maksudnya satu tak ada, 100 ada. Sebab kalau saya katakan dia tadi menceritakan, saya namam, la yadkhulul jannata namam, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap-cakap si B tentang si A disampaikan, maka berkelahi orang. Kita boleh tidak jujur dalam masalah untuk mendamaikan, islahu dzatil bain namanya. Yang kedua, berperang. Na'udzubillah, kita berperang, datang tentera musuh. Ada Abdul Somad di sini. Maka tuan jawab, di sini tidak ada Abdul Somad. Maksudnya Abdul Somad ada di dalam. Di sini tak ada Abdul Somad. Yang ketiga, kepada istri. Balik tuan dari Yogyakarta membeli Jakarta batik, sampai di Brunei Bandar Seri Begawan, ini batik abang belikan dari Jakarta. Masya Allah, batik ini seumur hidup saya belum pernah menengok batik. Maksudnya belum pernah menengok batik seburuk ini. Maka pada saat itu dia sedang, bukan bohong, dia sedang membahagiakan. Tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tapi untuk perkara-perkara yang lain jangan bohong. Sebab ada lagu yang mesti pandai membohong, itu tak boleh. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya istiqamah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, sesiapa sahaja yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Ta'ala.
Jadi kalau kita ingin keluarga kita, anak kita dalam tanggungan Allah, maka kita solat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selepas salat subuh dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Tatlu asyams, sampai terbit matahari. Duduk dia sampai terbit matahari. Selepas terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Maka kalau kita mahu, saya tidak tahu di Brunei Darussalam berapa lama menunggu bila dah register nak pergi haji. Kalau di provinsi saya di Riau itu 30 tahun. Jadi kalau dia register sekarang 2024, maknanya 2034, 4454. Jadi macam saya ni sekarang register umur 27 tahun. Jadi berangkat